Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, kita berjumpa kembali dalam siang hari ini. Dan tentunya ini adalah satu hari yang baik gitu ya, karena kita akan belajar sesuatu yang sangat menarik untuk masa depan kita gitu kan. Dan pembicara kita ini sangat apa namanya sangat sudah kompeten di dalam bidang untuk ini ya. Baik, saya kenalkan dulu ya. Beliau ini pendidikan di Sarjana Teknik Industri ITS Surabaya dan sertifikat beliau ini sangat banyak sekali nih ya. Certified Financial Planner, Securities Analysis, Asesor Kompetensi Pasar Modal, wah International Sales Interlocutor ya, dan Qualified Financial Educator, NLP Practitioner, Master NLP, dan hipnoterapis juga. Wah, beliau ini seorang hipnoterapi ternyata ya. Dan pengalaman beliau ini sangat banyak sekali juga. Dan sekarang ini beliau sebagai sahamologi, Direktur Edukasi dan Investasi ya dari 2002 sampai sekarang, dan sebelumnya beliau di Panin Asset Management. Nah, baik Bapak Ibu, saya kenalkan pembicara kita siang hari ini Bapak Gembong Suwito. Nah, selamat siang Pak Gembong. Selamat siang Pak Hari, selamat siang Ya, teman gimana kabarnya kebijaksanaan. nih Pak? Alhamdulillah baik Bapak, terima Baik ya kasih Pak ya. atas undangannya, sharingnya. Iya, kita yang terima kasih nih. Hari ini kita dapat ilmu, dapat ilmu dari Bapak untuk bisa belajar lebih banyak lagi, apa mengenai bagaimana merancang apa finansial di masa depan itu ya Pak ya. Oke, baik. Kira-kira sebelum saya mulai, saya mau umumkan dulu kepada peserta yang hadir dulu ya, Pak Gembong ya. Siap, monggo Bapak. Jadi, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, nanti Pak Gembong akan menyampaikan materi, tetapi saya ingin katakan dari awal, kita sedang merencanakan untuk memberikan baksos. Jadi kalau Anda lihat di Instagram kita di Gema Kebijaksanaan, kita sering mengadakan baksos. Jadi kalau misalkan nanti ini bisa memberi manfaat juga kepada Anda dan bisa menyatukan energi, Anda ingin bersama-sama dengan kita, silakan nanti kalau Anda butuh sertifikat dan juga materi, Anda boleh mendonasikan. Tapi kalaupun Anda tidak, juga tidak apa-apa. Anda boleh dengarkan materi ini sampai akhir. Ya, kembalikan kepada Anda, sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan. Ya, nah nanti saya di akhir sesi saya akan berikan link atau mungkin barcode kalau misalkan Anda mau ikut berdonasi. Ya, demikian. Dan kalau Anda bertanya, silakan masukkan pertanyaan di dalam chat. Nanti kita akan bacakan. Atau kalau Anda mau langsung bertanya, Anda boleh ajukan untuk angkat tangan gitu ya. Nanti kita akan open mic dan Anda silakan bertanya. Ya, baik. Oke, baik kita mulai Pak Gembong. Silakan mungkin bisa dimulai untuk menyampaikan materi dulu gitu ya. Oke, terima kasih Pak Heri. Senang sekali saya Gembong Suito bisa sharing, belajar bareng dengan sobat-sobat dari Gema Kebijaksanaan. Nah, sore ini kita akan sharing terkait dengan financial parenting. Hmm, Nah, satu kata ya. kunci financial parenting. Bagaimana mengajarkan financial skill pada anak. Nah, kira-kira Hmm, kalau teman-teman dan Pak Hari, kalau ya. bicara financial parenting, yang ada di pikiran Pak Hari apa? Kira-kira. Ah, artinya mendidik supaya anak ngerti tentang bagaimana mengenai menabung barangkali ya. Oke, terkait dengan menabung dan investasi. Oke, good. Ya. Bapak Ibu, kita sharing. Karena kan kita disclaimer on dulu bahwa semua activity apa yang kita sampaikan itu berdasarkan pemahaman dan pengalaman pribadi. Nah, dan ini menjadi relate. Kenapa? Karena kita, misalnya saya sendiri, ya, masih dua anak, Pak Hari, ya, Hmm? mengalami yang namanya besarnya dana pendidikan dan Oh ya. sistem pendidikan saat ini. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita bicara besarnya dana pendidikan saat ini, mahal atau murah Bapak Ibu? Bisa komen di kolom chat. Apalagi Ah, kita ya ini diskusi, ada Bu Heni, ada Bu Tina, Pak Susanto, Pak Heri. Nah,
Ivana sama Erika, Bu Erika mungkin. Nah, Ya, kalau kita bicara biaya pendidikan saat ini, zaman now, kira-kira Pak Hari berdasarkan pengalaman, ya, mahal atau murah, Pak? Semakin mahal sangat atau mahal semakin itu, murah? Pak. Sangat mahal. Semakin mahal. Semakin mahal. Kenapa? Mahal Betul. pun orang mau, Bapak. Orang tua Hmm, mau mencari yang terbaik buat pendidikan anaknya. Kira-kira mungkin dari sisi perspektif Pak Hari, ya ya, kenapa? Mahal pun orang nyari pendidikannya. ya. Karena apapun yang terbaik buat anak, biasanya orang tua lakukan semaksimal mungkin gitu ya, Pak Gembong. Nah, kata kuncinya kan orang tua pengen yang terbaik Ya, buat anak ya, terutama dari sisi pendidikan. Nah, ini ya, izinkan saya share financial parenting. Apa yang dimaksud dengan financial parenting dan proses untuk ya membuat blueprintnya. Harapan kita adalah kita diskusi karena kita di sini ya, bukan dosen ya Pak Hari, tetapi kita iya. sharing praktis pengalaman. Jika ada materi atau hal-hal yang menarik, langsung diskusi, bisa chat ataupun unmute ya. Nah, langsung nanti bisa diskusi. Apakah sudah terlihat Pak Hari dan teman-teman Ya, financial baik. parenting? Sudah, Sudah? sudah, Pak Gembong. Ya, Nah, izinkan saya berbagi pengalaman terkait dengan financial parenting dengan konsep cerdas mengajarkan financial skill pada anak. Dengan saya, Gembong Suito. Nah, ini profil saya, tak kenal maka tak sayang, kata Pak Hari. Gitu. Nah, saat ya, ini saya di dua. Pertama adalah di Juara Rencana Keuangan, itu perusahaan financial independent yang kami membantu klien mencapai tujuan-tujuan keuangannya. Nah, disinilah kami hmm, mendapatkan banyak-banyak studi kasus, Pak Hari, terutama hmm, terkait dengan ya biaya pendidikan dan mahalnya biaya pendidikan. Yang kedua, yang berikutnya itu adalah seringkali orang salah kaprah. Ketika bicara untuk pendidikan, maka orang tidak bisa membedakan tabungan pendidikan, asuransi pendidikan, investasi pendidikan. Nah, itu seringkali salah kaprah. Betul, teman-teman? Nah, boleh komen di kolom ya, chat gitu kan kira-kira. Nah, itu seringkali. Nah, yang kedua, saya di Sahamologi. Sahamologi itu adalah suatu perusahaan yang membantu edukasi plus praktisnya berinvestasi terutama di saham. Nah, dua hal itu yang menjadi aktivitas saat ini. Nah, kita bicara terkait dengan financial parenting. Konsep yang kita bangun, kita praktikal, ya, dan ini saya terapkan ke anak. Anak saya ada dua. Pertama adalah di sekitar 9 tahun, dan yang kedua 5 hmm, tahun. Nah, yang hmm, dimaksud 4M itu apa metodenya? 4M adalah pertama mindset, yang kedua mapping, yang ketiga measure atau menghitung dana pendidikan, dan yang keempat modeling dan mentoring. Nah, ini yang nanti kita akan kupas satu per satu. hmm. Financial parenting kita mulai dari 1M pertama, mindset. Kita yakin bahwa pendidikan financial terbaik itu ada di keluarga. Cuman saat ini semua orang tua berharap financial ya institusi itu yang mengajarkan mereka karakter berbentuk dari sekolah. Padahal tidak. Oleh karena itu bisnis pendidikan itu sekarang luar biasa Pak Hari ya. Jadi Iya, mahal pun berapapun ada demand-nya dilakukan. dilakukan, ada demand-nya. Ya, ada salah Iya, satu ya klien itu ada uangnya dia sekolah tapi urutan ke 300 Pak antriannya untuk hmm, satu pendidikan level jenjang TK. Nah, di situ demand-nya hmm. sangat luar biasa. Pertama mindset, pendidikan finansial terbaik di keluarga seperti apa? Nah, yang kedua terkait dengan mapping. Mapping ini bicara terkait dengan fase anak tentunya akan berbeda metode pengajarannya. Usia 5 tahun, 6 tahun akan berbeda dengan 12 sampai 15 tahun. Karena Hmm. karakter fase pertumbuhannya itu juga berbeda. Maka pendekatan atau metodenya juga berbeda. Nah, itu yang disebut mapping. Dan yang ketiga bicara menghitung biaya pendidikan anak. Contoh misalnya, rata-rata hampir 80%
sekolah anak itu ditentukan bukan anaknya, tapi orang tuanya. Betul, Pak Hari? Kira-kira. Betul. Eh, Ya. Artinya apa? Saya pengen anak saya sekolah di sini. Mungkin yang paling dominan SD sampai SMA. Kuliah pun kadang ini ditentukan. Nah, bagaimana cara menghitung? Nanti kita akan bahas bareng-bareng. Dan terakhir, bagaimana modeling dan mentoringnya. Artinya apa? Hmm. Anak itu akan mencontoh dari sisi orang tuanya. Perilaku terkait finansialnya akan mencontoh langsung. Dan itu menjadi karakter yang nanti akan menjadi karakter anak tersebut. Kenapa? Karena kesehariannya mayoritas di rumah. Contoh misalnya, kalau dia tidak pernah Hmm. mengerti yang namanya financial ya behaviornya, karakternya, misalnya dari usia 5 tahun sampai 20 tahun, 15 tahun sudah mendarah daging terkait polanya, begitu dia 25 atau 20 dimasukin sesuatu akan susah. Nah, ini oleh karena itu mentoring dan modeling kuncinya. Nah, 4M ini. Nah, jika ada pertanyaan atau diskusi langsung kita bahas bareng-bareng. Nah, Ya. oke, kita lanjut dari sisi satu persatu kita kupas secara urutannya supaya 4M ini mempunyai gambaran yang jelas. M pertama bicara mindset. Semua orang itu pasti ingin yang terbaik. Pasti ingin sukses. Apapun cita-cita anaknya, orang tuanya pasti ingin bagaimana yang terbaik. Yang kedua, ini yang jadi problem. Problemnya di masyarakat terkait dengan literasi keuangan pada anak itu masih tabu. Betul nggak teman-teman? Kira-kira menurut teman-teman, usia yang tepat untuk mengajarkan pendidikan anak terkait dengan uang, finansial, itu usia berapa? Boleh komen di kolom chatnya. Ya, silakan boleh masing-masing boleh komen Apakah dikasih bilang. yes umur 9? Yuk lanjut. Ya, Thank you Mbak Tina. Ya, lain-lainnya. Ya. Kalau Pak Ari sendiri perspektifnya umur berapa? ya, kurang lebih mulai kecil dari berarti usia 6-7 tahun ya sudah ya. 6 7 tahun. Nah, ini ada 9 Nah, 10 ya, 6. nah, Oke. Nah, tapi begitu kita bicara pendidikan formal kita usia 14. Nah, jadi ini perspektif yang masing-masing ya punya mindset. Karena memang financial parenting itu terkait financial ke anak. Itu memang tidak diajarkan di pendidikan formal. Betul tidak, Bapak Ibu? ya, ya, Tidak ada saat ini yang mengajarkan sekolah terkait dengan kurikulum, masuk ke kurikulum. Ya, OJK ada, Bapak Ibu. Ya, adanya les. Berarti tambahan lagi ya, tambahan biaya lagi. iya, Les terkait dengan tematik tertentu, skill tertentu gitu kan. Nah, oke. Nah, ini faktualnya. Memang ada OJK sekarang itu, Bapak Ibu, itu hal yang sifatnya gratis semua. Ya, modul-modul keuangan terkait dengan ke sekolah ada, mulai perguruan tinggi SMA ya sampai SD. Cuman tidak familiar. Nah, pendidikan literasi keuangan pada anak itu bicara bukan masalah tentang uang, tetapi life skill. Artinya apa? Skill, kemampuan untuk hidup. Kemampuan, kecakapan. Jadi bukan hanya tahu, tetapi dia attitude, karakter. Nah, ini nanti kita diskusi bareng-bareng. Nah, yang berikutnya, ini bicara praktikal. Kalau indikator utamanya seberapa cerdas secara keuangan anak kita di usia berapapun. Ini kita buat modelnya 4M, Pak Hari. Pertama, level pertama adalah menghabiskan uang. Berapapun usianya. Ya, kadang usia mandiri, ya oke. Usia mandiri menurut Bapak Ibu, namanya orang tua, ketika usia mandiri anak itu usia berapa? Boleh share di kolom chat, yuk. Yang dikatakan mandiri. Nak, kamu mandiri hmm, loh. Apakah usia tertentu atau jenjang tertentu? Contoh, usia 22 setelah lulus kuliah. Atau usia 25. Boleh di komen di kolom chat. Usia mandiri, anak
itu nanti di usia berapa? Karena sekarang perspektifnya berbeda, Pak. Ada Ya. YouTube, konten kreator, dan anak. Itu kan berbeda-beda. Jadi tidak berdasarkan formal usia. Nah, 20 dikatakan mandiri 20 tahun. Oke. Nah, yuk yang lain. Karena ini ya kita Silakan yang lain. sharing. Ya, saya disclaimer on Ya. dulu ya. Karena ini berdasarkan Ya. pengalaman. Bisa dari kecil 9 tahun sudah bisa cari duit. Nah, apalagi sekarang. Kalau dulu berharap nak kuliah yang tinggi. Kenapa? Setelah kuliah orang bekerja secara formal. Tapi sekarang, zaman now itu sudah berubah semua. Karena ada media sosial, konten kreator dan lain-lainnya. Nah, cuman kita perspektifnya adalah level pendekatannya 4M ini, 4 leveling. Pertama levelnya adalah menghabiskan uang. Berapapun kalau anak usianya, kalau dia menghabiskan uang, jadi berapapun yang dikasih habis, maka dia level pertama. Ya, ini berdasarkan pemahaman dan pengalaman ya Bapak Ibu ya. Berapapun usianya, mau 9 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Kalau anak itu hanya menghabiskan uang, dikasih berapapun artinya tidak mandiri, perlu dari orang tua, menghabiskan uang, nggak ada sisanya, maka itu level pertama. Bapak Ibu ya. Nah, usianya berapa? Tidak bicara usia. Tetapi konsep kecerdasan finansialnya, kalau dia menghabiskan uang aja, maka dia level pertama. Nah, level berikutnya, level kedua, terkait dengan mengelola uang. Artinya apa? Mengelola ini ada in-out-nya, ada surplus, ada defisit, ada empty, nol, zero. Misalnya contoh, dikasih uang 1 juta, terus pengeluarannya misalnya 500.000, 1 juta, dan lain-lainnya, bahkan minus. Nah, inilah manage uang. Mengelola apa yang diberi, ya income, dikurangi dari kebutuhan-kebutuhan dia, keinginan dia, akhirnya dia surplus, defisit, atau nol, empty. Level kedua. Level ketiga ya adalah menghasilkan uang. Kalau dia bisa menghasilkan income, maka dia masuk ke level ketiga. Dan terakhir, level yang kita sama-sama inginkan adalah mengembangkan uang. Artinya apa? Dia bisa menghasilkan dan mengembangkan. Ini yang kita harapkan bersama sebagai orang tua. Betul? Teman-teman, Pak Hari, kira-kira kalau punya anak Betul. mengembangkan uang Ya. ini, nah, Betul. Ya. semua ini yang kita tuju. Financial parenting output akhirnya adalah bagaimana anak kita itu mampu untuk mengembangkan uang. Artinya dia bisa menghasilkan uang dan tentunya mengembangkan uangnya. Gimana caranya? Ini adalah ultimate-nya. Nah, ini yang kita coba diskusi bareng-bareng. Kita diskusi financial parenting output-nya adalah bagaimana anak itu bisa mengembangkan uang. Bisa menghasilkan plus mengembangkan uang. Sekarang contoh. Banyak yang bisa menghasilkan, tapi belum tentu bisa mengembangkan. Misalnya, dia biasa menghasilkan uang, konten kreator dan lain-lainnya, tapi pada saat itu habis. Ya, menghasilkan uang, habis lagi. Tapi kalau dia bisa mengembangkan uang, artinya di sini ultimate goal-nya. Nah, ini yang kita coba sharing sama-sama. Tentunya nanti dengan pendekatan praktikal kita, ditambah dengan diskusi Bapak Ibu, ini menjadi sesuatu yang, oh oke, konsepnya ini. Kira-kira seperti itu. Ya, nah, sampai sini kalau ada pertanyaan atau diskusi, silahkan. Ini nanti stagingnya gimana? Menghabiskan uang, mengelola, menghasilkan, sampai mengembangkan uang. Oke, saya lanjut.